kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, katanya. Jadi kalau dia akan marbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya. Tapi mereka nggak tahu saya, tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua. Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah, niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa wa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar, itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah 1 yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Penting nikmati rokok, tapi pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah, itu nggak mungkin, tetap dari zat yang 1. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak, tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti 1. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam tuh keren.
Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya, bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus, ini kan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini a'lamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadal. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor satu. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, buatan modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim berpidato. Itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. Satu memang nggak bisa. Nomor dua tidak ingin. Nomor tiga ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Ba ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama itu tepat-tepatan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya, ini sesuatu yang ada. Iya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah, yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan.
Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa. Ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren. Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Nggak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi. Saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun ya bulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan. Masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Mal masih hubun Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Coba paradok enggak misalnya. Kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes. Kenapa Tuhan? Saya agak sakit keroi dulu. Kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat terus. Kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil hudaybiyah. Innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, enggak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya enggak apa-apa, tapi orangnya jangan kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang enggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gojlokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gojlokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi gitu. Itu gojlokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gojlokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim.
Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Mriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha ya ada yang tahlilan wa biha, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa 'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi bahwa orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Wujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nuqtatil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun jilumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal ya. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan kata sih. Jadi gurunya kalah cerdas. Dan guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerpek baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimatu haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet.
dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, mau apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulis tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya amar rabbuka, enggak. Banyak ulama yang enggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Ummul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya enggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadoni abdibi. Saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka man nabiyuka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, segala ahli swarga, tauhidnya jeblok. Jadi kalau bijinya 4, segala ahli swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, yang ahli swarga, tauhidnya itu, saya dulu bijinya 9. Terus 9, terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu, jadi sudah 9 aja kan. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Bemergo saake, bemergo tenan, tidak tahu saya. Di Nasoihul Ibad itu ada cerita gini, dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu, yang di sarah Senawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Senawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru, apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marabbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok keras ngon. Angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat tora, itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu tidak. Minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya. Ndak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, soalnya seru. Semua nang Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kaget malaikatnya itu karena nggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya bukan mengandalkan dirinya. Oh kamu temannya Nabi Muhammad? Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Terus mulai itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak mungkar nakir.
Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu. Atau paling enggak guru kutsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabi. Dan itu menurut saya sah. Sama nggak usah protes takbirin tiga, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum. Yes, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'a ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tubaliman amana bi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Betul-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya A. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah, sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Ya clear ya, jadi terus sekarang masalah nasa mansuh. Ini kan clear tentang mukaddimah apa ilmu apa tafsir. Nama nasa mansuh itu kelihatan datar, tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arso. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sodakoh atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok, zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arzo nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau
Ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina. Karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam. Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fatul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wes soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wes soleh. Nak kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, himar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah membayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda, ini kan tidak unta. Jadi gak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya. Ya jadi seperti ya. Sekarang kembalikan asal mansuh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun, kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah gak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo, ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi, Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, enggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek anu bab nasaman sebelum ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Nah, kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa, zaman agresi, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar, ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini, kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi, Pak. Ya kondisional, nggak bisa
samaratakan ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh itu. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasa mansuh karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal qillati bisabri was-safhi summa nusikha bi ijabil qital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun bi ayatis saf atau bi ayatil qital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu kemarin saya jagongan itu sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah Menteri Luar Negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang ganyang. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Ahmad Dahlan bilang resolusi jihad. Ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah dulu ayah Amsterdam. Oh, bal-balan. Apapun itu kan yang seperti itu kategorinya itu ma uzila li sababin apa ma uzila li sabab. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa mansuh, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi, karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi, londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh nggak dianggap sunat karena dulu katanya cerita dulu uang sing nganggo sarung kalau upiok kalah terus kemulan turun yang rondan. Dari dulu pernah lo ya cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh, ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya, nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak ya, masih ingat ya cerita itu. Upiok kemulan, semain kalah, kemulan tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan. Sekarang konteksnya beda. Nah itu nggak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa mansuh. Bisa aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma umira bihi li sababin summa yazulus sabab.